masuk berapa ini? Masih 12. Kita mulai aja biar cepet ya. Bab ini tentang jaringan saraf tiruan ya. Apa itu jaringan saraf tiruan? Itu saya perkenalkan kan aja nanti ya di situ ya. Jadi di situ nanti aplikasinya untuk pengenalan pola, misalnya pengenalan huruf Jawa, A, B, dan seterusnya. Pengenalan peta misalnya ya. Atau juga nanti metode persetron sama juga, tapi mungkin iterasinya lebih bagus gitu ya. Nanti lebih lengkapnya itu, lebih detailnya nanti kalau Anda semester sekarang 5 ya, nanti 7 di mata kuliah mesin learning seperti kelas Anda sekarang ya. Sudah ada mata kuliah mesin learning kemarin tuh pada presentasi masalah SVM ya, jadi apa nanti subnya lagi ada SWR support regresi ya, support itu regresi. Jadi kalau kita regresinya inputnya banyak, nggak bisa kita pakai regresi biasa ya, kita pakai SWR atau SVM ya, support vektor regresi. Atau sebelumnya itu ada support vektor mesin. Jadi dari nanti di situ itu ada data banyak, dari dimensi rendah, low dimensi dibawa ke high dimensi, bingung ya Anda ya. Jadi memang harus informatika, jurusan informatika itu gampang-gampang susah, jadi harus sering banyak latihan gitu ya. Sering banyak, kalau nggak latihan ya susah nanti kalau Anda aplikasinya di industri. Sering latihan dihubungkan dengan apa teknik fisika, teknik elektro, biar Anda ilmunya semakin banyak. Jangan lupa sering baca-baca masalah controller Arduino gitu ya. Kayak bimbingan saya itu yang namanya Nurul itu, yang bimbingan saya sama Bu Sofa, dia kan terinspirasi dari saya waktu ngajar controller itu. Citasinya itu loh, dia itu loh tahun 2019, insya Allah saya lupa, 19, kan bimbingan saya. Dia kan masuk resipotorinya UNIM. Sudah disitasi loh. Kalah dosen, 40 mahasiswa, 40 dosen atau mahasiswa atau S2 atau S3 gitu, 40. Kan kelihatan kan kalau masuk, kalau di Google Sekular itu nambah saya sama Bu Sofa sama Nurulnya. Dia pakai Smart Home City, pakai Arduino tipe Nodemku berapa gitu ya. Yang mensitasi itu loh banyak sekali jurnal-jurnal nasional terakreditasi. Saya aja yang penelitian itu yang citasi aja masih maksimum 4, ada yang sendiri, yang bukan sendiri, saya tim. Saya peneliti utama, ada Pak Luki, ada yang dari Udayana itu. Itu loh, yang paling banyak loh ada itu 4. 2 atau 3 itu setiap citasi itu ada yang dari luar negeri ada. Lalu ini kan Nurul memang banyak dari dalam, tapi lo 40 citasi itu lo hebat. Kalah dosen. 40 dalam waktu 2 tahun atau setahun setengah itu. Ya waktu COVID itu, anaknya emang pinter. Makanya kalau dia pakai IoT ya, Internet of Things, dia pakai Smart Home City, ya jadi ngontrol jarak jauh. Kan IoT itu bisa dikontrol dari remote ya, dari Bluetooth, bisa aja kan, dari kontrol jarak jauh kan, IoT itu Internet of Things. Ya, kalau bisa seperti itu banyak yang mensitasi. 40 loh, bayangkan. Kita kalah dosen-dosen. Cuma kita kan ikut bimbing, jadi kan saya peneliti utama, Bu Sofa ketiga, dia pertama. Cuma dia kalau nggak jadi dosen atau guru ya eman-eman gitu, karena dia penelitiannya bagus. Jadi kalau nanti lihat punya Nurul gitu ya, cari Bu Mimin nanti yang ngeling Nurul Arduino kelihatan ya. Sekarang kita mulai, ini ada waiting room ya. Sudah, kita mulai aja ya, langsung ya. Kelihatan?
Bisa tak beri screen-nya dhisik, lupa aku. Ini yang datang siapa aja sih? Mim, Ilmi, Arif, Krisna, Bagus, Billy, Diki, Vera, Ivan, Olivian, Rizky, Dwi, Wahyu. Berapa orang? 15. Ya ini kok sekarang siapa itu kok jarang datang ini Dominik. Belum pulang tak terus piye nilainya? Saya kan ngecek masa kayak gini-gini. Kadang-kadang anak itu ada si B gitu, nggak pernah masuk tapi aktif di absensi. Ya. Tapi saya kan tak cocokkan dengan ini kelihatan. Yo, teman-teman dia gak melbu ya gak usah absen. Ada itu dipenuhi kabel lagi bisa. Ya Loh, Bu, apa-apa tapi saya kan kok nggak kebaca, Bu? Nggak ada, apa? Bu. Apa? Alfian kok nggak kebaca barusan, Bu? Iya, tadi ini Alfian sudah masuk. Oh, nggih, Ini Bun. masuk. Nggih. Sudah kok, sudah masuk. Kelihatan kok yang absen, kalau nggak absen itu kan sering tak lihat nama-nama kelihatan. Udah kita mulai ya, kita print screen-nya. Sudah ini saya ininya sudah dibenarkan sama mahasiswa saya. Sudah mau lulus sih, sudah yudisium. Pinter Arai. Saya kalau ternyata muda, memang itunya nggak bisa diedit ya. Soalnya kalau dikasih window yang orisinil itu sering bermasalah ya. Jadi pakai yang nggak orisinil. Bu, nggak kelihatan. Ya sebentar. Ini tak print screen-nya dulu. Biar aku cek mudah nanti buat laporannya. Habis ini minggu depan kan buat laporan bisa niki aku. Sebentar ya. Kelihatan? Ya, Bu, kelihatan. Iya. Jaringan saraf tuh tiruan ya. Apa JST itu? Loh, kok ini sih belum kelihatan ini belum ini. Tapi belum. Sebentar, maaf. JST mana ya? Nggak ada ini, saya tak ambilkan. Tak ambilkan dari ini aja. Oh, ketutup sebentar. Sudah saya buka loh. Kayaknya nggak mau ya, saya sebentar kok nggak mau ya, tak share. Sudah kelihatan ya? Sudah tak gede ini. Ya oke. Ini ya jaringan saraf tiruan, ya jaringan saraf tiruan. Jadi saraf di kita ditiru oleh manusia, ya. Kalau di saraf di kita itu, kalau kita kan belajarnya dari bayi kita lahir ya. Kita belajarnya dari bayi kan waktu kita lahir, kita sudah belajar kan. Kalau kita lapar nangis, kalau kita pingin minum ASI nangis, gitu kan kadang-kadang ada gerakan-gerakan dari saraf kita kan ya. Nih jaringan saraf biologis. Kalau Anda kan sudah diajar ya waktu SD kelas yang berapa kelihatan itu ya? kok Windows Explorer. Apa? Yang masih Windows Explorer ya? Windows. Iya. Oh ini belum kelihatan ya? Belum, saya belum kelihatan. Belum ya?
Belum kelihatan slide-nya. Oh, yang lainnya sudah kelihatan belum? Belum ya? Oh, nggak kelihatan ya. Apa ini? Kok ada masalah itu? Sudah kelihatan? Ya. Sudah belum? Sudah ya. Sudah pilih kelihatan? Ya, oke. Ya, ini jaringan saraf tiruan ya. Jadi kita itu manusia itu memang pinter ya, sudah bisa niru ya. Sudah dari dulu ini ya, sudah zaman tahun ya enak sudahan semenjak ya ada penemuan kalkulator barang itu kan ya. Dulu kan kalkulator ditemukan dari apa itu sebelum IC-IC, dari transistor-transistor. Anda kan sudah belajar ya, diajari Pak Joko. Jadi awal-awal itu kan gede, habis itu dari kalkulator ditemukan komputer, serumah udah itu ya. Nah, terus ada jaringan saraf tiruan ya. Otak manusia itu kan berisi jutaan sel saraf ya, kalau Anda baca, yang bertugas memproses informasi. Jadi kalau kita belajar ya dari bayi itu kan ya, dari bayi belajar, terus di training, ya kan dibelajar kan itu kan. Kalau Anda punya adik kecil itu kan belajar dari bayi umur 1 bulan sampai 1 tahun udah bisa macam-macam. Misal kita kudang tertawa ya, kalau ada panas dia nangis, misalkan tahu, kalau tahu itu Pak panas itu sakit, tahu kan dicubit itu sakit karena nangis ya. Ya itu kan pertama dia belajar ya, jadi belajar. Ya, jadi belajar. Jadi belajarnya juga dari otak kita, dan syaratnya juga kita harus mendengar juga ya. Otak kita kita panca indera kita berfungsi sempurna lah kalau kita memang ingin jaringan saraf biologis ya. Gimana yang enggak ya bisa itu. Kan itu dari kecil kan sudah ada perlakuan khusus ya, yang tunarungu, tuna yang bisa bicara, yang nggak bisa lihat itu ada sudah ya, sama Allah sudah dikasih kelebihan juga kan. Neuron saling berinteraksi satu sama lain, ini sel saraf atau neuron ya. Neuron berinteraksi satu sama lain mendukung kemampuan kerja otak manusia. Ini Anda sudah paham ya, nggak saya jelaskan? Coba dijelaskan sedikit. Ini ada sel saraf atau neuron. Ya, ini ada dendrit, ini antisel, sudah ini hipnosis. Aku lu seeleng ya waktu SMP apa ini ya, SD ya. Ada aku lu inget titik-titik kayak gini kan diapalkan dulu pelajaran biologi ya. Nah, ini sel saraf ada 3, ada dendrit, ada badan sel, ada akson. Ya. Dendrit menerima informasi ya, jadi informasi KB itu nerimo dendrit. Mana dendrit? Ini dendrit saraf-saraf ini. Saraf-saraf ini ya, jadi memang kita itu terdiri banyak berjuta-juta saraf ya. Dendrit, akson, ini inti sel atau nukleo ya. Sinapsis ya, ini badan sel, semuanya itu dinamakan badan sel ya. Badan sel tempat pengelolaan informasi. Anda baca sendiri nanti, udah tak kasih kan ya dulu, akson mengirimkan impuls atau sinyal-sinyal kan ya, apa impuls itu, gerak getaran-getaran sinyal ke sel saraf lain sebagai output ya bagi badan sel atau soma. Antar dari dibentukkan dengan sinapsis tadi ya, antar dendrit saling bertemu jenenge sinapsis ya. Daya ini Anda baca sendiri ya. Ini kan. Nah, ini analogi JST dengan JSB. Ini tiruan, ini biologi ya. Ini di tiruan ada not, ada input. Kalau di biologi ada badan sel. Ini input, ini dendrit, ini output, ini akson, ini bobot atau wake ya. Biasanya kalau di istilah di JST atau di mesin learning atau deep learning jenenge bobot. Wake kan. Ya, wake itu kan berat, bobot ya. Ini sinapsis ya. Nah, ini model struktur jaringan JST.
input dari neuron ini bobot. Karena misalnya di Julma ada sigma, ini aktivasi, ya, ini ada inputan. Di sini misalnya 0, ini low, ini high, ya, misalnya ininya 1 gitu ya. Ini misalnya 0, ini 1, atau ini min 1, ini 1. Ya tergantung nanti apa gitu ya. Ini output, bobot. Ini bobot input, ini bobot output. Yang berhubungan dengan tadi dari tadi itu loh. Ke neuron lah lain. Ya, nih ada X1, X2, X3 input. Ini hubungan antar bobot gitu ya. Ini tadi yang ini ya. Ini output yang ini gitu ya. Nih sel saraf. Jadi dasarnya ini ya. Model sel saraf neuron. Input sinapsis ini ada X1, X2 dan seterusnya. Ini sigma summing function. Penjumlahan kan sum ya. Penjumlahan sum, jumlah, summing function, penjumlahan fungsi penjumlahan ya. Ini ada bobot misalnya, ini ada bobot 1. Ini bisa sebagai vektor, ini aktivasi function. Ya, fungsi aktivasi ini output ya, ini. Matematisnya seperti ini. J dimulai dari 0 sampai ke P. Ini Y kali X. Dimulai dari pertama, misal KJ, ini J. W1, W2, W3, dan seterusnya. Y-nya ada Y, tadi ini vektor K. Tadi kan ada Y. Tadi Y mana tadi ada vektor K. Tadi ada nggak ya, saya jelaskan tadi W vektor ini. Ini kan BK kali ini. Ini ya, ini kan ada V gitu ya. Kalau Anda belajar matematika seperti itu kan ya. Nah ini Anda baca sendiri ya. Summation function, fungsi penjumlahan, sum itu penjumlahan ya. Diibaratkan dengan sebuah neuron yang memotor sinyal yang datang dari neuron-neuron lain atau dari tadi loh saraf-saraf tadi loh yang berteman saraf-saraf itu loh ya, neuron ini menghitung penjumlahan bobotnya dan kemudian menentukan sinyal ya. Enak nanti aplikasinya nanti aja semester depan saya perkenalkan aja biar Anda itu paham ya. Oh iku tahu misalnya nanti ada penelitian yang PKM itu nggak apa-apa pakai ini nanti saya bimbing. Oh iya jangan aku nanti saya nyuruh ya yang lainnya aja lah dosen muda-muda. Saya bantu kan kalau nggak bisa gitu ya. Saya kalau bimbing-bimbing wis ini ya. Kalau penelitian itu kan ribet soalnya duit ya. Tapi enaknya kan nanti untuk Anda saya itu loh misalnya kalau meneliti juga nggak minta apa-apa kok meneliti paling nama saya diikutkan di penelitian kedua misalnya gitu aja kan. Dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antar aktivasi ya tadi ini ya. Ini Anda baca sendiri, ada JSC, ada hard limit, purelin, sigmoid. Yang populer digunakan sebagai sebuah fungsi sigmoid yang beberapa varian. Ada logaritm, ada biner, ada bipolar. Logaritma ya logaritma, log, len, itu ya. Biner itu kalau enggak 0, 1 ya. Bipolar, kalau bipolar itu ada minus 1 ya. Bipolar itu ada 0, min 1, 1 atau min 1, 0, 1 kan urutannya gitu. Ada tangan ya, fungsi tangan itu loh. Tangan itu apa? Tangan sama dengan sin per kos ya. Apal norek ngono ya? Ya Bu, sin per kos. Iya, sin per kos. Kalau kos per sin, kos tangan. Sepertangan. Ya iya, kos tangan kan. Dibalik ya, kos tangan itu kos per sin. Tulisannya kan C tangan gitu ya, saya nggak tahu lah pakai seperti itu ya. Saya dulu dosen saya enak sih, Masya Allah C. Dosen di ITS itu kalau kita masuk kita itu dari teknik gitu ya. Kalau awal-awal matematika 1, 2, 3 dulu zaman saya masih 150 SKS. Kalau Anda enak ya 144 ya.
Nah, itu matematikanya itu 4 SKS 1, 2, 3. Teman-teman saya itu rata-rata C-nya dari matematika. Dosennya killer tapi mau pinter. Jadi kita paham ya, diajar itu paham. Ya, Mas C-nya dia itu bagus gitu loh, daripada D ngulang. Ada yang teman saya itu DO ya karena matematikanya. Karena 12 SKS kan. Minimal harus C kan. Semester 1, 2 kan masa percobaan. Kalau kita nilainya di bawah 2 kan dikeluarkan dulu, nggak tahu sekarang. Sekarang itu kayaknya mudah kok sekolah ITS, sekolah mana-mana negeri itu ya, nggak kayak zaman saya dulu. Dulu itu susah, harus belajar benar. Ini hard limit memberikan batasan tegas 0 atau 1. Urelin memisahkan secara linier, sigmoid berupa nanti saya ajarkan. Semut bernilai antara 0 sama 1. Semut itu halus ya, semut itu halus. Ini bila biner atau ini min 0, 0, 1 itu bipolar ya. Bipolar. Jadi bipolar itu ada nilai negatif ya. Ini perhatikan. Kali ini polar ya. Hard limit function A sama dengan 0 jika A0 kan ke sini. A0 jika N-nya kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Ya lihat aja N-nya. Lebih dari 0 kan di sini nilainya lebih besar. Kalau di sini kan 0, di sini kan kurang, ini lebih gitu loh ya. Dulu kan diajar sama Anda diajar guru matematika kan seperti itu ya, atau waktu kuliah ya. Nih karakteristik JST dapat belajar dari pengalaman. Algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data yang tidak numerik diubah dulu menjadi data numerik. Sehingga numerik dibawa ke numerik. JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan ditarik dari jaringan didasarkan pada pengalaman selama mengikuti proses pembelajaran. Bayangkan anak kecil, Anda punya adik atau Anda ngelesi. Ya, murid Anda kan gak iso apa-apa kon belajar. Habis mari belajar di apa? Di tes. Gitu kan ya? Kan gitu. Biasanya kan gitu ya, di tes. Oh, hasilnya api. Atau sebelum dipelajari, ya. Itu kan ada post tes ya, didelok. Oh, nilainya 5. Habis diajari, Anda ngajari apa? Misalnya privat ngajari matematika. Ya, diajari, di training, diulang-ulang. Kan belajar kayak gitu, diulang-ulang. Anak kecil kan gitu. Ya kayak kita ngajar ngaji aja loh. Kita lo ngajar juz amma itu loh, saya waktu masih kecil itu kan diulang-ulang sama gurunya. Sampai kita apa baru diundang. No, kalau zaman dulu itu nggak ada ikro. Gitu ya. Sampai apal juz sama itu karena kita nggak muda-muda yang 30 juz. Yang itu loh pokoknya juz sama itu ya. Sama Amaya Tasa'alun itu kan kita ngulang-ulang ya kayak Anda aja. Anda kan merasakan yang ngulang-ulang, diinget-inget, sama ya. Sistem pembelajaran di JST juga seperti itu, diulang-ulang, habis itu dites gitu ya. Loh Bu, tapi pas diulang-ulang hasilnya lo beda-beda antar ini. Ya otak manusia antar kita itu ya beda-beda ya. Ya ada yang sedang, ada yang pintar, tergantung IQ-nya. Tapi kalau di komputer itu hampir sama semua gitu kan. Karena kita yang setting, manusia yang setting gitu ya. Yang membedakan nanti prosesornya ya nanti kan prosesornya kan tergantung itunya diisi kan. Yang isi juga manusia kan. Sebenarnya yang pintar manusianya bukan komputer ya. Seperti itu. JST ditentukan apa? Pola hubungan antar neuron ya. Atau arsitektur jaringan. Metode penentuan bobot-bobot sambungan disebut dengan pelatihan ya. Tadi mari belajar, dilatih, habis itu dites. Hasil tes seperti apa? Gitu ya, ada fungsi aktivasi. Yaitu jaringan saraf tiruan itu menyontoh dari jaringan saraf biologis ya. Nih. Pada JST neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan lapisan neuron atau layers ya. Jadi layer itu lapisan. Neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan sebelumnya dan sesudahnya. Informasi yang diberikan ya. Jadi ini kan menyimpan informasi ya. Jadi informasi sebelumnya itu disimpan.
Ya, habis itu nanti dites. Jadi kan tadi ada ngiling-ngiling ya, misalnya ngapalno huruf apa hijaiyah misalnya no piro atau abjad A sampai Z Anda iling-iling terus Anda dites. Huruf ke-9 jenengnya apa? Misalnya gitu ya. A B C D misalnya kan gitu kalau tes IQ psikotes kan kadang-kadang gitu. A C informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dibaca ini apa ini biar neuron tadi neuron udah tahu ya. Misalnya lapisan tersembunyi akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lain. Maka setiap neuron pada lapisan tersebut atau hidden layer juga harus dihubungkan dengan setiap neuron pada lapisan lainnya pada output. Nanti kalau Anda penelitian misalnya pakai perseptron, pakai hidden layer, berapa lapis gitu, itu kan juga agak susah buat programnya juga agak panjang dia memanggilnya gitu ya, enakan pakai MATLAB, terserah. Kalau saya pakai MATLAB, kalau Bisofa pakai Python, nggak apa-apa, Python juga bagus, cuma kalau saya Python itu untuk hitung-hitungan biasa, bukan untuk program ini. Tapi ya, karena Python itu selalu update itu loh ya. Saya pernah membimbing mahasiswa, dia pakai Python. Cuma saya suruh, dia salah terus saja, memang agak susah. Kalau kita mau install Python yang lengkap ya. Python yang lengkap itu harus ngikuti ininya, prosedurnya di internet. Karena dia selalu update Python itu ya, kalau Anda. Tapi bagus, Python itu ya, kegunaannya banyak ya, Python untuk data mining, untuk machine learning. Kalau mau belajar ya mulai dari sekarang ya. Banyak kok khusus Python gratis barangkali ada, nanti ikutin aja di internet ya. Ada beberapa arsitektur jaringan saraf antara lain ini lapisan tunggal single layer net, banyak layer, multi layer net ya. Net itu kan jaringan ya, in English network ya. Ini kan net gitu ya, network ya. Jaringan dengan lapisan kompetitif net. Ini single layer, apa sih satu layer, memiliki satu lapisan ya. Menerima input kemudian secara langsung akan mengulangnya menjadi output, harus melalui lapisan tersembunyi tadi hidden layer gitu ya. Ini ya single layer. Ini input. Ini ada matrik bobot, ini ada output dan nilai. Ini saya sekilas saja. Yang penting itu ada apa ya? Paham dulu ya, ini paham aja, paham dulu teori-teorinya ya. Memang buahnya agak susah memang ya. Ini kalau di sini JST aplikasinya itu ada HEP, ada perseptron, ada macam-macam ya. Yang nanti saya ajarkan HEP sama perseptron. Kalau di machine learning nanti, karena nggak itu aja saya ajarkan ya banyak. Tapi kan Anda bisa kalau memang penelitian itu kan nanti bisa banyak gitu ya. Ini multi layer net. Ini ya lapisan dari satu layer, multi layer net. Ini input bobot pertama. Ini hidden layer. Ini ada bobot kedua. Ini ada bobot kedua. Bobot keduanya sudah berupa metrik bobot kedua, ini sudah berupa back. Ini tadi masih vektor ya. Ini output. Ya. Ini ada kompetitif net, ini neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Habis ini kayaknya mau habis, kita ganti aja ya sekarang. Nah ini kompetitif net. Ya sekarang ganti aja lihat. Kita ya di aja. N ya. Ya di yang kedua ya, sebentar aja kok. Nanti kita lanjutkan minggu ke depan, minggu ke-14 itu terakhir sambil saya kasih itu ya insya Allah ya. Tesnya itu seperti apa gitu ya. Kalau memang membuat jurnal ya nanti kita lihat di ya. Kalau bisa itu nggak usah lama-lama, seminggu dikumpulkan biar nilainya langsung keluar gitu ya. Tulisan tangan toh, saya maunya 3 hari, ya 3 hari aja tulisan tangan, nggak diketik ya. Nggak membebankan kok 3 hari gitu. Kumpulkan gitu saya maunya ya. Telat tak kurangi.
Ya, ini kita tutup dulu aja ya, kita stop. Sudah selesai nih ya? Belum ya? Belum. Dimulai tadi jam berapa sih? Jam 8.45, 50 saya telat tadi ya. 55 termasuk habisnya. Ini proses pembelajaran jaringan. Cara belajar JST. Ini ya, nanti ada ke dalam JST. Saya senengnya ini. Gambar-gambar ada nggak ini loh? Nih, ini ada ini model pembelajaran JST. Ada supervisi learning. Nah, ini hati-hati. Jadi di JST itu ada supervisi learning, ada unsupervisi learning. Ada supervisi learning, ada unsupervisi learning atau gabungan keduanya atau hybrid ya, gabungan keduanya atau hybrid ya. Gabungan keduanya atau hybrid. Pembelajaran terawasi, pembelajaran tak terawasi, gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi ya, atau hybrid ya, gabungan ya. Supervisi learning, diawasi, ini nggak diawasi, apa itu nanti dijelaskan. Iki saya diawasi, kelihatan ya? Halo? Halo? Habis ya? Bu. Kelihatan ya? Terawasi, habis ini kayaknya mau habis 55 ini berapa? 52 kurang 3 menit. Bateraiku habis, tak cas sedikit. Ini? Iya, Bu. Iya, yang terawasi contohnya apa? Misalnya mengenal N, Anda tahu ya N itu kayak dikali aja, kalau 0, 0, 0 ya. Ya. Dikalikan aja gitu ya, dikalikan. Ya N. Ya. Iya kan paham ya, ini udah diajar siapa sih dulu yang ngajar digital kan Anda sudah lah ya, saya ngajar tapi tahu lah ya. Terawasi, supervisi learning, bedakan. Jadi nanti ada bedakan. Ada klasifikasi, ada clustering itu bedakan. Satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input yang terawasi. Pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan saraf hingga sampai ke output. Output membangkitkan pola output. Ini lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Ya, target. Jadi supervisi learning ada target. Jika berbeda akan terjadi error. Jika error terlalu besar, maka diperlakukan apa? Training lagi. Oke, guys ya, aku tinggal dulu ya. Recording in progress. Ya, kita lanjutkan ya biar cepat. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Bu. Bu mau tanya, Bu. Iya. Ya, Bu, mau tanya. Jadi ketika kita membuat program dengan jaringan saraf, dengan jaringan saraf tiruan, nah, yang menghasilkan output kan Bu itu nantinya. Iya. Nah, apakah jaringan saraf tiruan ini nantinya dapat mempelajari solusi atau output yang lebih baik ke depannya gitu Bu. Jadi Iya. outputnya itu
bakal berbeda? Iya Bu, bisa ya Bu, jaringan saraf Iya tiruan bisa, biasa. atau pengenalan pola nanti. Ya. Iya kan? Itu kan aplikasinya banyak ya nanti ya. Nanti kalau ada teori HEB gitu ya, nanti lihat jurnal gitu ya. Nanti baru tahu, oh seperti ini loh gitu ya. Kalau sekarang ya aplikasinya seperti itu. Kayak tadi saya kenalkan anak kecil, ngiling-ngiling, misalnya huruf A. Komputer itu kan nggak bisa Ya. ngecek A itu. Dia kan perlu Ya. belajar lama kan. Ya. Oh iki A, itu pun nggak bisa kenal A kan, dari apa? Dari inputan kalau A itu seperti apa. Dikonversikan kan ke biner, iya. A itu Ya. berapa gitu kan, Anda sudah tahu aslinya gitu kan. Jadi seperti itu, ada dimanipulasi. Jadi kayak iso iki A kayak otak kita itu nggak bisa seperti itu ya. Kemarin itu kan di Ciwi itu diterapkan ini. Jadi absen selain pakai kayak saya, kalau saya kan pakai sidik jari. Kalau di Ciwi itu pakai ID card digesek gitu ya. Ya, itu juga pakai wajah. Nah, yang untuk wajahnya itu cuma berapa titik gitu. Padahal kan ribuan ya. Misalnya karyawannya 3.000. Nah, pada waktu misalnya karyawan kan sukanya masuk terakhir-terakhir ya, kayak kita itu nanti kalau Anda merasakan dari karyawan ya. Gitu. Itu kan biasa tekorin terakhir-terakhir kurang 5 menit gitu ya, banyak yang error. Kenapa? Harus presisi kan. Beda kalau manusia, oh itu Ilmi, itu Billy gitu kan, tahu itu Olivia, itu cepat kita ya. Kalau komputer kan dia harus belajar Harus tahu dulu. harus tahu ini presisinya ya, presisinya. Kalau di teknik fisika atau di elektro itu kalau kita mengenal wajah itu, kalau saya dulu ya di teknik fisika, S1 saya kan teknik fisika, itu Anda udah diajari komunikasi data ya. Itu kalau kita melihat wajah kita, itu kita misalnya alis 2, kenapa kok bisa bisa presisi itu? Kalau kita diajari dulu itu, atau saya juga sampai sekarang masih hafal dan masih mempelajari itu, karena gelombangnya kan beda, alis, mata. Nanti kita kirim informasi itu, oh alis piro, mata piro gitu kan, hidung kok sopas gitu ya, itu kan panjang gelombangnya kan beda ya, kita mengirim informasi kan gitu. Kalau di komunikasi data, saya kalau ngajari sekarang saya juga nggak ngajar komunikasi data ya gitu. Jadi sinyal-sinyal yang kita kirim kok pas gitu ya. Nah, itu kan aplikasinya yang wake ya. Kalau sekarang kita nggak mempelajari itu ya. Jadi kan kayak gitu misalnya. Ini juga pengenalan pola, misalnya pengenalan huruf-huruf hijaiyah misalnya, atau Anda apa gitu ya, nanti banyak ya yang nggak tahu, kita jadi tahu. Misalnya pola, oh gitu, kalau pola ini tahu, ternyata mesin bisa tahu kalau ini pulau Jawa, oh seperti ini pulau Kalimantan, dari mesin loh ya, bukan dari kita gitu ya. Jadi mungkin nanti Anda mempelajari kan pulau 5 yang besar. Nah, cari yang kecil misalnya apa di Madura, no, pulau-pulau apa itu dikenali misalnya, seperti itu nggak apa-apa. Yang nggak ada kan kita masih S1 ya. Misalnya S1 itu nggak terlalu berat, yang penting mahasiswa paham. Ngerti program, masih digaeno nggak apa-apa. Yang penting ngerti gitu kan ya. Ojo gak digaeno, kok diuji cul-culan, ojo rek. Kasihan yang bimbing nanti. Ya, seperti itu. Ini yang tak terawasi ya. Ya Bu. Ini Bu. tadi kalau yang terawasi tadi ada target, ada T ya, target. Kalau unsupervisi, jadi bedakan nanti ya. Tadi yang terawasi ya, jika terlalu banyak error perlu dilakukan pembelajaran lebih banyak gitu ya, kayak kita loh. Kalau kita belajar ngaji atau yang lainnya, belajar apa wes apa enak belajar apa? Oh, waktu kita belajar sejarah gitu kan kita ngulang-ngulang. Saya waktu SMP itu ya Allah, Anda ya gitu dah. Kalau sekarang nggak tahu aku ya, saya nggak jadi guru. Dulu kan kalau kuliah SMP, SMA itu kan SMP kan ada sejarah. Oh, saya kalau belajar bukunya Towabel harus menghafalkan.
Saya nggak terlalu apal, tapi ada apal sejarah iki gini harus suami saya loh. Sejarah loh, pinter ya, apal nih. Saya nggak terlalu apal, dia sejarah mau coba saya. Aku ya nggak apal saiki. Dulu ya apa? Karena apa? Ya ngulang ini apa saya atau kalau mau apa sih ngurus jenis ulangan saya belajar seharian 3 jam ngapal noy sejarah Majapahit perang apa perang iki kan ada ibu anak-anak putune nah, kalau gitu nanti nggak dapat nikah ini dulu saya memang zaman dulu itu murid itu belajarnya niat ya sekarang take home pulang gitu-gitu tak ya. Tidak memerlukan target output tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu. Jadi ini tidak perlu target. Nanti ada contohnya nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu tergantung nilai input yang diberikan. Tujuannya apa? Mengelompokkan unit yang hampir sama dengan suatu area tertentu. Ya. Jadi nanti ada klasifikasi, ada clustering, mana yang memerlukan target atau enggak, atau untuk prediksi itu masuk apa, supervisi atau yang supervisi, nanti Anda coba baca ya. Jadi nanti tahu, ojo sampai nanti kalau Anda memang skripsi ini, penelitian ini enggak paham, tapi nanti bisa kok kalau kita sudah meneliti kayak gini-gini tuh, kalau kita tuh sudah meneliti tahu, oh ini supervisi, kalau target, oh klasifikasi. Klasifikasi itu misalnya ada target apa enggak? Oh clustering, kalau clustering kan cluster beda ya. Ada klasifikasi, ada clustering gitu ya. Beda nanti Anda tahu ya. Jadi nanti kalau sering kita baca-baca tahu ya, ini masih banyak yang harus dijelaskan. Cuma ini tak singkat tok ya. Ini kan nanti dijelaskan waktu semester 7 ya. Atau kalau sudah penelitian sekarang baca-baca aja, kalau nanti ada kesulitan nanya ke saya gitu ya. Atau nanti ke Bu Sofa, dia juga pakarnya, dia kemarin penelitiannya dapat hibah. Itu kan LSTM, loss modes, apa ya, time, pokoknya dia pakai pembelajaran itu, pakai sistem informasinya itu disimpan dulu, terus dihafalno gitu loh, kayaknya gitu. Kalau saya kan sahabat regresi, kayaknya dia agak ruwet dikit gitu ya. Mengelompokkan unit yang hampir sama dengan area tertentu, tak terawasi, tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan. Nilai bobot disusun pada suatu range tertentu, tergantung input yang diberikan. Nanti ada kok hybrid, kombinasi dari keduanya, sebagian daripada dibentukkan melalui pembelajaran terawasi dan tidak terawasi. Ini model HAP. Coba nanti cari HAP itu termasuk apa gitu ya, supervisi apaan supervisi gitu ya. Ada target enggak? Kalau ada target ya supervisi gitu loh ya, kan kelihatan nanti. Ini HAP. Nanti ini saya jelaskan setelah ujian saja ya, setelah semester 7 ya. Karena buahnya HAP itu loh perlu waktu berapa minggu gitu ya. Ini sekilas saja. Ya. Jadi minggu depan itu apa sekarang ya, tak kasih dasar ujian terus minggu depan dikumpulkan sambil presentasi ya, gimana? Nggak mau ya? Minggu depan aja ya. Ujiannya bahannya minggu depan aja ya kalau gitu. Gimana? Atau sekarang minggu depan saya jelaskan HAP apa gimana? Saya tak lihat dulu aja ya, tak lihat ujiannya kalau offline itu seperti apa. Kalau online itu seperti apa. Kalau yang dosen lainnya apa? Banyak take home ya? Ya Bu, take home Bu. Puasnya. Semua ya. Sebenarnya sekarang sudah bisa dikasih UAS minggu depan kali presentasinya ya. Sebagian, tapi presentasi cukup enggak waktunya? Berapa orang sih ini sekelas? Ini HAP ya. Nanti tak lihat saya sepinginnya soalnya beda-beda tapi ya enggak mungkin. Kalau mereview jurnal seperti apa? Bisa enggak? Ya kayak kemarin aja jurnal yang forward chaining, backward chaining, tapi Anda buat 2 ya. Forward sama backward, tapi itu kan satu folio bergaris ya. Jadi Anda menganalisa 4 folio penuh ya. Jadi misalnya Anda ketemu model forward, Anda juga menganalisa yang backward ya. Habis itu Anda ingin penelitian apa? Cari 3 jurnal yang
berhubungan. Cuma yang dikumpulkan ke saya ya jurnal yang bagus. Cuma nanti saya menulis ini berdasarkan 3 jurnal, yang 2, 3 Anda tulis pakai tulisan tangan. Yang 1 di print. Jadi waktu ngeprint Anda nulis 3 jurnal A, B, C, 3 tahun terakhir, ya. Jadi sampai tahun 20 ya, 21 ya. 19, 20, 21, ya yang kamu pakai yang sebagai core jurnalnya yang mana, inti jurnalnya yang Anda gunakan. Saya pakai A, B, C, D, Bu, yang saya gunakan ini, yang Anda gunakan itu yang Anda tulis, yang Anda kumpulkan ke saya. Yang 2 nggak usah, takutnya nanti mahal ya, ngeprint mahal. 1 aja tapi 2-nya Anda omongkan lah. Habis itu Anda mereview 3 jurnal itu. Setelah itu Anda pengen penelitian seperti apa, yang 1 halaman ya. Kalau bisa jangan ada yang sama. 3 jurnal kan mesti nggak ada yang sama. Paling 1 sama, 2 sama, 1 ya kan nggak sama gitu loh ya. Dari 3 jurnal itu Anda nanti merangkum. 3 jurnal itu loh Anda mereview, kan merangkum. 3 itu kan Anda rangkum. Setelah itu ada penelitian apa? Paham ya? Jadi ujiannya seperti itu. Minggu depan coba saya cek. Jadi minggu depan dikumpulkan sambil insya Allah nanti saya cek. Moga-moga saya nggak ada udur gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau nggak sampai have ini nanti aja. Insya Allah kalau saya nanti ngajar ke Anda, takutnya nanti kecerdasan buatan. Nanti Anda pindah kelas sore. Kalau pindah kelas sore kan bukan saya, ya. Kelas sore kayaknya Bu Yesi mungkin ya. Kayaknya sahabat Bu Yesi kelas sore itu katanya bandel-bandel ya. Saya nggak tahu. Nggak tahu saya, Bu. Saya juga nggak kenal kelas sore. Sering ini, kayaknya dosen-dosen sering mengeluh sama anak kelas sore. Saya merasa enggak sama kelas pagi. Karena saya sekarang sudah nggak mau sore, karena kondisi saya juga kan sekarang masih proses penyembuhan, jadi saya nggak berani bisa mengambil kelas sore. Saya ngambil dikit-dikit aja, yang penting saya sehat. Ini ya, have. Jadi seperti itu. Nanti tak tulis aja di mana, di ilmi ya, terus diinformasikan soalnya seperti itu. Terus minggu depannya saya cek, minggu depannya dikumpulkan ke saya sambil saya meneruskan ini ya. Saya meneruskan ini nanti ya. Nah, ini contohnya have. Aplikasi JST tadi, ada X, ada W, ini sigma X W ditambah B, ini F in. Sekilas saja kok aku ini udah jam berapa loh, udah mau 15. Saya akhiri dulu ya. Iya, Bu. Habis ini saya agak jam 2, saya agak capek tadi habis udah ambil darah. Nanti malam saya ke dokter, doain aja hasilnya bagus. Aduh. Amin. Beberapa minggu cepat ambil sembuh, Bu. darahnya, ambil darah CF ya, harus sabar. Ya Allah, doain cepat sembuh ya Bu Mimin ya. Amin. 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 Iya. Billy ini kan saya direkamkan ya, tadi yang rekam pertama saya nggak hilang konversinya. Oke. Udah. Itu ya, nanti tak WA insya Allah, nanti kalau nggak lupa aku diingatkan ya Ilmi. Jadi mereview 3 jurnal tentang apa? Sistem pakar, forward sama backward. Kalau Anda ketemu backward, ya analisa juga yang forwardnya gitu loh. Yang kan itu ada 4 halaman, yang halaman terakhir Anda ingin penelitian apa? Pokoknya 4 halaman itu penuh, ya tulisan tangan. Pulpennya terserah, boleh hitam, boleh biru, cuma kan pakai kertas folio ya. Ya wes ya, jadi kan nggak terlalu, yang di print cuma 1 aja biar nggak kemahalan ya. Yang intinya aja kamu benar-benar kan ada 3 jurnal, yang kamu tertarik itu jurnal yang mana, yang terbagus itu ya. Cari itu jurnal yang terakreditasi Sinta loh ya, cari jurnal yang terakreditasi Sinta. Saya nggak mau kalau nggak Sinta ya. Sinta, sembarang Sinta kan ada 1 sampai 6 ya. Sinta biar paham ya. Udah saya akhiri dulu ya. Jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.